Semangat. Akhirnya aku divaksin hari ini, guys. Seneng banget, ya ampun. So, akhirnya setelah berbulan-bulan aku berkutat dengan COVID ya, dari Mei tahun lalu 2020 aku jadi relawan segala macem. Akhirnya tiba saatnya hari ini aku divaksin, guys. Ya ampun, seneng banget. Jadi kalau kalian lihat di TikTok aku beberapa hari yang lalu, itu sebenarnya aku lagi kayak agak down gitu loh, kayak semi-semi pasrah gitu, karena kemarin denger berita kabar burung bahwa di Tangerang itu vaksin akan mulai di bulan Februari karena kan butuh waktu juga untuk distribusi vaksinnya. Kemarin juga sempet ada temen aku yang ternyata positif COVID, temen kerja aku, tenaga medis juga, dan aku hitungannya masuk kontak erat kan, berarti karena bertemu tiap hari dengan dia, dan aku kayak aduh kasihan banget, dan gimana ya gitu, kira-kira aku masih bisa dapat vaksin COVID atau enggak nih gitu, karena kan kalau udah positif belum bisa dapat vaksin dulu gitu. Dan akhirnya kemarin hari Kamis tanggal 21 Januari, oh BTW ini sekarang tuh hari Senin tanggal 25 Januari, hari Kamis aku akhirnya di swab PCR dan hasilnya negatif. Ya ampun, puji syukur banget, Tuhan baik banget. Dan akhirnya kemarin malam itu dapat kabar di grup ya, diumumin bahwa hari ini hari Senin kita akan dapat vaksin satu puskesmas, guys. Seneng banget ya gitu loh, akhirnya kita dapat booster tambahan lah gitu untuk badan kita gitu, yang tiap hari emang ketemu sama pasien COVID juga kan. So ya udah, ini udah mau jam 7, nggak usah lama-lama. Biasanya aku jam segini sih langsung makan, terus habis itu cus ke puskesmas. Aku nggak usah cerita keseharian aku lagi gimana, karena udah pernah di vlog aku sebelumnya yang ini. Sekolah di rumah sakit juga yang ini. Pokoknya video kali ini khusus mengenai vaksin, dan ya aku pengen mendokumentasikan juga kan gimana akhirnya aku tuh divaksin gitu loh hari ini gitu. So ya udah, this video is literally especially for vaccines. So, and for you guys of course. So, ya kita cus. Halo. Hai. Jadi ini udah lepas APD, pakai HP aja. Terus sekarang kita mau di screening dulu. Aku mau nunjukin ke kalian alurnya itu dari meja pendaftaran. Terus abis pendaftaran kita pencatatan. Habis itu di screening dulu untuk dilihat kayak tensinya, suhunya, layak atau enggak untuk vaksin. Karena kan kalau demam atau lagi sakit nggak boleh divaksin. Kemudian dilakukan vaksinasinya di dalam sini sesuai sama alur ini. Udah aku tunjukin. Dokter Maria, dok pengen nanya-nanya nih dok, kira-kira nanti prosedur vaksinasinya kayak apa sih dok? Pada awalnya pasien mendaftar di meja pendaftaran, lalu ke meja yang kedua itu meja screening. Jadi di situ kita akan tanya-tanya tentang riwayat penyakit penerima vaksin sebelumnya, dan juga kita lakukan pemeriksaan fisik seperti tekanan darah, pengukuran suhu, dan juga pengukuran saturasi. Kalau seandainya penerima vaksin ini layak, dia akan masuk ke meja ketiga, yaitu meja penerimaan vaksin atau penyuntikan vaksin. Kemudian masuk ke meja yang selanjutnya. Di meja selanjutnya itu adalah meja observasi. Setelah disuntik, penerima vaksin akan diobservasi selama 30 menit. Jika tidak ada tanda-tanda reaksi anafilaktik, pasien akan diperbolehkan pulang. Jadi dilihat ya dok, kalau aman bisa kembali, kalau enggak bisa ditangani langsung ya dok ya? Iya. Terus vaksinnya ini dilakukan berapa kali sih dok? Vaksin ini dilakukan sebanyak 2 kali. Jaraknya 14 hari antara penyuntikan yang pertama dengan penyuntikan yang kedua. Itu diberi jarak selama 14 hari karena memberi waktu untuk antibodi supaya terbentuk dulu. Kalau antibodi sudah terbentuk, pada penyuntikan yang kedua itu supaya respon antibodi yang sudah ada diperkuat kembali. Jadi supaya hasilnya lebih maksimal untuk mencapai antibodi yang lebih optimal lagi. Nah terus dok, setelah kita divaksin tetap harus melaksanakan protokol kesehatan kan ya dok? Soalnya masyarakat nih suka kayak ada yang berpikir udah divaksin udah aman gitu. Kira-kira gimana menurut dokter? Tetap jalankan protokol kesehatan karena punya kemungkinan untuk terpapar COVID. Jadi kita kan sedang pembentukan sistem imun. Nah, selama pembentukan sistem imun yang belum optimal itu, kalau kita tidak menjalankan protokol kesehatan, otomatis kita bisa terpapar COVID juga. Kira-kira berapa lama dok terbentuk sistem kekebalan tubuh itu dok setelah divaksin? Setelah divaksin itu biasanya 14-28 hari itu baru akan terbentuk sistem antibodi yang optimal. Jadi kita harus bersama-sama supaya terbentuk herd immunity-nya.
Kalau sempat ada yang positif setelah vaksin tuh kok bisa ya dok? Gimana ya dok? Bisa jadi orang tersebut sebelum diberikan vaksin sudah pernah terpapar COVID tetapi tidak bergejala, atau setelah divaksin COVID pasiennya atau penerima vaksin itu tidak menjalankan protokol kesehatan jadi terpapar COVID. Jadi bukan dari vaksin COVID itu sendiri. Ayo jangan takut untuk dilakukan vaksinasi COVID-19 dan jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan ya. Makasih dok Mar waktunya. Iya, sama-sama. Sekarang kita ke dokter Abu. Pagi dok. Selamat pagi. Dokter, gimana nih hari ini total ada berapa tenaga kesehatan yang divaksin dok di puskesmas? Di puskesmas ini sebanyak 25 orang hari ini dilakukan vaksinasi ya. Walaupun dari sasaran 50 orang karena sebagian sudah sebagai penyintas dan hal-hal lainnya sehingga hari ini ada 25 dan mungkin yang ditunda nanti akan menyusul di hari berikutnya. Kalau sampai hari ini dok, kira-kira bagaimana perkembangan kasus COVID dok kalau yang puskesmas pantau? Kasus COVID sama seperti di wilayah lainnya. Di Kota Tangerang juga meningkat, sama seperti di puskesmas ini juga ya. Terlihat juga kasusnya meningkat ya, terutama sejak bulan Oktober sampai Januari ini ya. Di mana bulan tersebut ada cuti bersama ya, libur Natal dan Tahun Baru ya. Berarti meningkat ya dok? Meningkat kasusnya. Apalagi di sini sebagai salah satu rumah isolasi bagi pasien COVID ya. Terlihat selalu penuh ya. Ruang isolasi COVID ya dok ya, Ya. khusus untuk COVID di atas ya dok. Buat masyarakat, khususnya di masyarakat Kota Tangerang, vaksin ini merupakan salah satu upaya ya dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Karena sebenarnya vaksin ini aman dan juga halal. Jadi ketika kita ikut vaksinasi berarti kita ikut membentuk kekebalan kelompok atau disebut herd immunity. Apabila masyarakat sudah banyak yang divaksinasi, diharapkan pandemi ini mudah-mudahan bisa berangsur-angsur, bisa selesai dan kehidupan bisa menjadi seperti normal kembali gitu. Amin. Terima kasih banyak dokter Abu Ya. waktunya. Sehat Oke, selalu sama-sama. dok. Saya dengar gimana nih perasaannya hari ini? Kan orang-orang pada divaksin, sedangkan Kak Dinar belum dapat kesempatan divaksin nih. Ya perasaannya sedih dan sayang banget ya dok, karena sebagai alumni pasien COVID itu nggak masuk kategori untuk divaksin. Karena udah pernah positif kemarin ya Kak ya? Bener, jadi ya sayang banget nggak bisa divaksin hari ini. Sebenarnya kepingin dok divaksin untuk merasa lebih aman lagi sih dok, karena banyak banget sekarang pasien yang udah positif terus terinfeksi lagi. Jadi untuk teman-teman sama masyarakat nggak perlu takut sama hoax-hoax yang macam-macam tentang vaksin. Itu udah pasti aman karena udah ada BPOM, terus label MUI ya. Dan tujuan dari vaksin itu sih sebenarnya sebagai ikhtiar kita keluar dari pandemi COVID ini. Luar biasa Kak Dinar. Kelar. Kelar. Kitchen. Oh iya, kartu vaksinasi COVID. So this is my card. Kartu vaksinasi COVID. Masih. Oke. Sekarang kita mau cus ke situ. Hai dok, ini ada Bu Ina, terus ini ada dokter Nika, ini ada dokter Lucy, tim vaksin kita hari ini. Gimana kalian, semangat nggak? Semangat dong. Suara dokter Nika ini lagi hamil loh, padahal luar biasa emang. Lu Semangatnya. iya, semangatnya luar biasa. Dan dokter Selfie. Oke yuk. Kali ini jadi kameramen dulu ya. Kamera aku dulu ya, oke baik. Ya sayang. Oke, semangat. Semangat. Oke, selesai. Selesai. Oke, terima kasih ya dok. Sama-sama. Nah, kelar. Gantian dulu ya. Oke guys, jadi ini setelah divaksin itu diobservasi dulu selama setengah jam atau 30 menit. Ketika 30 menit tuh kayak kita nunggu dulu di sini, dilihat apakah ada tanda-tanda atau gejala atau enggak. So far sih yang aku rasain
aku kok jadi kayak agak pusing, terus agak lapar gitu ya. Kayak kepala agak sedikit berat, cuman no problem sih, no big deal. Biasa abis ini udah lepas APD kan, abis ini sih paling mau lanjut makan siang dulu. Terus kalau pulang ntar udah, aku bakal istirahat aja dulu di rumah, kayak nggak kemana-mana gitu loh, like gitu. Alright, I'll update you later. Dokter Selfie, hai. Sel, gimana rasanya abis divaksin? Biasa aja? Biasa aja sih sebenarnya, nggak berasa, nggak sakit, terus kayak berasanya lebih percaya diri aja deh kayaknya. Lebih percaya diri? Ya, kayaknya soalnya berasanya tuh kayak mungkin sugesti juga ya, jadi kayak udah ada vaksin ini dalam tubuh gue gitu. Oke, berarti nanti kita lanjut vaksin lagi 2 minggu lagi ya? Iya. Pokoknya vaksin ini pasti udah diuji secara klinis, makanya dari BPOM Indonesia udah ngizinin buat disuntikin ke masyarakatnya, jadi jangan takut, oke? Oke, dan bukan berarti udah divaksin terus bebas ya? Iya, kan antibodinya mesti dibangun dulu. Betul. Oke deh, thank you. Thank you. Tadam. Hello. Oke, jadi ini aku udah di kamar, aku udah balik, sudah mandi, keramas segala macem. Anyway, jadi tadi setelah divaksin, so far ini jam 5 sore BTW. Terus kayak tadi tuh aku divaksin tuh jam 10.40. Iya, jam 10.40. Sampai sekarang berarti udah berapa jam tuh? Setengah 11, setengah 12, 1, 2, 3, 4, 5. Udah 6,5 jam lebih lah ya. Itu yang aku rasain sih tadi siang tuh sempet kayak, sampai sekarang sih sebenarnya kepala tuh jadi agak berat gitu. Pusing, kayak pusingnya tuh kayak di sini, belakang mata juga. Terus kalau ngantuk sih, iya tadi siang aku ngantuk, cuman nggak tahu kayak apa karena aku habis makan gitu kan, bisa juga kan kalau ngantuk mah, tapi kan bisa aja karena pusing jadi bawaannya pengen merem gitu kali ya. Tadi sempet sorean gitu kayak agak bersin. And then apa lagi ya? Oh, aku jadi pengen makan terus. Kayak nggak ngerti, kayak badanku kayak pengen makan aja gitu ya. Nggak tahu sih kenapa. So, dan ini aku mau nunjukin bekas jerawat, bekas jerawat banyak. Bekas ininya tusukan enggak tadi. Oh, ini nenek kecil banget tuh. Bekas suntikannya. Sebenarnya kalau dari luar kayak nggak kelihatan gimana banget gitu ya, mungkin agak sedikit biru, tapi kalau dipegang tuh kayak memar gitu loh, yang kayak pegel gimana gitu. Walaupun nggak sesakit pas aku vaksin hepatitis B, cuman ini tuh kayak agak memar aja gitu rasanya di dalam gitu. Tapi ya udah, biasa aja, nothing to worry about. Dan ini setelah divaksin, biasanya aku hari Senin tuh lanjut olahraga gitu, either di gym atau aku lari di luar rumah gitu di keliling kompleks aku. Cuman because today I just got vaccinated, jadi kayak aku rasa aku mau istirahat dulu aja di rumah, mungkin selama sehari atau 2 hari sampai 3 hari ke depan baru aku mulai berolahraga lagi. Kayak I'm giving my body time to rest, kayak nggak mau ngeforsir aja gitu. Buktinya udah minta makan aja dari tadi gitu. Walaupun aku udah divaksin, tetap aku akan menjalani protokol kesehatan ya. Bukan berarti kayak aku bebas pergian kemanapun apalagi tanpa masker gitu kan, tanpa jaga jarak. Itu enggak. Vaksin itu kayak bukan obat dewanya penyakit gitu ya, bukan jalan keluar satu-satunya dari COVID. Enggak, tetap aja kita harus maintain kesehatan kita sendiri gitu. Dan seperti yang tadi dibilang, tadi itu adalah vaksin tahap pertama, karena vaksinnya itu kan ada 2 kali dan intervalnya jaraknya tuh 2 minggu. Jadi 2 minggu lagi aku bakal divaksin lagi. And of course I will make a vlog too. Saya mungkin kayak I'll make an update ya, to be exact ya. Aku bakal update ke kalian seperti apa. Dan kayaknya kalau buat video ini, karena aku pengen tayang juga kalau bisa minggu ini, untuk update aku dari hari per harinya atau kayak 3 hari sekali gitu, bakal aku update di TikTok aku sama Instagram aku, so go follow them. Ya udah, itu aja sih. Mungkin aku bakal update ke kalian besok kayak gimana tuh H+1 setelah divaksin. And I guess that's it. Doain ya biar vaksinnya ini lancar, terus tujuannya bisa benar-benar tercapai dan bisa ngelindungin aku dan tenaga kesehatan serta tenaga medis semua di seluruh Indonesia untuk tetap bisa bertahan dan berjuang melawan si COVID ini, supaya cepet-cepet hilang aja lah, supaya bisa segera terhempas si COVID-19 ini dari tanah air kita Indonesia gitu. Nah, makanya butuh kerja sama kalian juga untuk tetap laksanain protokol kesehatan gitu ya. Jadi jangan jumawa, jangan mentang-mentang udah divaksin terus kayak berkeliaran bebas gitu. Ya, well, I guess sekian dulu vlog kali ini. Aku mau istirahat dulu. I will update you guys on my TikTok and my Instagram. Follow ya. Seperti biasa, jangan lupa buat subscribe di channel aku. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Thank you so much for watching guys. Sehat selalu ya buat kalian semua.